Merdeka itu adalah untuk menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Begitu Indonesia merdeka, terus orang miskin itu berkurang, sehingga nanti insya Allah pada tahun 2040 Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas. Mengapa kita merdeka? Merdeka itu adalah untuk menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hari ini nih 10 Desember 2023 dulu terjadi pertama kali di Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan sebagai Hari Hak Asasi Manusia, sehingga di seluruh dunia hari ini sedang berbicara hak asasi manusia. Dulu hak asasi manusia itu selalu diartikan perlindungan orang dari kejahatan kriminal, hak bersuara, hak memilih, dilindungi dari kejahatan yang sifatnya kriminal fisik. Itu hak asasi manusia generasi pertama. Tapi kemudian muncul hak asasi manusia generasi kedua yang disebut hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, terkadang orang bicara hak asasi manusia itu hanya bicara keselamatan dari kejahatan dan keamanan. Padahal hak asasi manusia itu yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Itulah hak asasi manusia yang generasi kedua yang sekarang dikembangkan di berbagai belahan dunia. Nah, ketika asasi manusia itu untuk kesejahteraan rakyat, maka berarti pemerintah bertanggung jawab untuk selalu menjaga agar rakyat itu mendapat jaminan yang cukup untuk bisa hidup layak sekurang-kurangnya, cukup sebagai manusia. Itulah gunanya kita merdeka. Saudara, kita merdeka memang manfaatnya banyak, karena kalau menghitung secara begini aja kasar. Dulu waktu belum merdeka berapa orang miskin? Hampir semua orang Indonesia miskin. Ya, yang tidak miskin hanya priayi-priayi, orang kota, bupati-bupati, lurah itu yang bekerja kepada Belanda, itu mungkin tidak miskin. Sementara rakyat biasa dulu hampir seluruhnya miskin dan tidak boleh sekolah. Nah, begitu Indonesia merdeka tahun 45 Bung Karno jadi presiden, tahun 66 Bung Karno diganti menjadi presiden, orang miskin di Indonesia sudah tinggal 50%. Masih banyak sekali, tapi berarti Bung Karno sudah berhasil dalam 20 tahun untuk mengentas kemiskinan sebanyak 44%. Bung Karno diganti, muncul pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. Pak Harto berhenti tahun 98, orang miskin tinggal 18%. Itu karena kita merdeka. Apa buktinya? Ya buktinya zaman-zaman saya dengan Pak Agus, Pak Kenda dulu itu, wah, rakyat nggak bisa sekolah. Ayah saya, saudara saya misalnya punya saudara 7 yang bisa sekolah, berapa yang bisa dibiayai oleh orang tua. Nah, sekarang kita usahakan semua orang bisa sekolah. Sekarang kita sudah punya jenderal sendiri, DPR sendiri, presiden dipilih sendiri karena Indonesia merdeka. Nah, begitu zaman reformasi tahun 98 orang miskin tinggal 18%. Lalu sekarang nih orang miskin tinggal 9,3%. Ya. Jadi zaman Pak SBY tinggal 11,7. Kemudian Pak Jokowi merintah 5 tahun, sampai sekarang itu 9,3. Jadi terus orang miskin itu berkurang, sehingga nanti insya Allah pada tahun 2040 Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas. Kata Bung Karno, untuk kemerdekaan itu apa fungsinya? Fungsinya jembatan emas. Loh, kalau jembatannya emas, kemudian yang dituju apa? Lebih lagi dari emas, namanya Indonesia emas. Nah, apa tuh Indonesia emas? Indonesia emas itu tandanya adalah negara kita ini merdeka. Merdeka, berdaulat, bersatu, adil, makmur. Itu ditulis di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar. Apakah Indonesia sudah merdeka? Ya, sudah merdeka. Apakah kemerdekaan ini betul-betul penuh? Apakah kemerdekaan ini dimiliki oleh negara atau juga dimiliki oleh rakyat?
Karena terkadang negaranya merdeka, gagah di Perserikatan Bangsa-Bangsa negara merdeka, tapi rakyatnya tidak merdeka, dijajah oleh bangsanya sendiri, dijajah oleh penjahat-penjahat di negara sendiri. Apakah kita sudah bersatu? Ya, kita sudah bersatu karena kita menyatakan kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, Indonesia. Sudah satu, kita bersatu. Cuma apakah kebersatuannya aman? Apakah muncul gerakan-gerakan disintegrasi? Itu masih sekali-sekali muncul, tetapi secara umum Indonesia ini sudah bersatu dan akan tetap bersatu. Upaya memecah belah Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, melalui perlawanan bersenjata di berbagai tempat bisa ditumpas. G30 SPKI bisa ditumpas. Dulu juga berbagai gerakan Promesta dan lain-lain bisa ditumpas. Melalui gerakan konstitusional ada, yaitu ikut pemilu. Saya kalau menang pemilu mau mengubah negara Indonesia, juga kalah. Yang menang adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Sehingga kita ini sekarang sudah harus melupakan perbedaan-perbedaan ideologis. Negara ini berdasarkan Pancasila yang menyatukan seluruh ikatan primordial menjadi satu dan bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, Indonesia Emas besok itu kira-kira gambarannya begini. Bapak hidup di desa di sini, saya juga, tapi saya mau mencoba memberi gambaran sederhana. Di zaman Indonesia Emas besok, Indonesia ini akan menjadi negara keempat atau kelima kekuatan dunia. Sekarang sudah masuk di 20 G20. Pada tahun 2045 ada 5 negara besar nanti, yaitu 1 RRQ, itu sudah hampir dapat dipastikan, India, yang kedua, yang ketiga Amerika Serikat. Amerika Serikat sekarang 1, sekarang besok akan turun menjadi ketiga, dan yang keempat ini insya Allah Indonesia. Baru yang kelima Jepang. Itu ukurannya itu sudah dihitung, Pak. Gimana bisa sampai ke situ? Kekayaan alam kita sekian, emas kita sekian, ikan kita sekian, hutan kita sekian, nikel kita sekian, sudah dihitung semua. Dokter kita saat ini ada sekian, besok akan tumbuh secara akseleratif di bidang ahli jantungnya sekian, rumah sakit kita sekian. Semuanya kita akan sehat di saat itu, semua akan terlayani. Nah, kalau sudah masuk urutan kelima, angka partisipasi perguruan tinggi. Tadi ada yang tanya, Pak, banyak Pak anak desa sini nggak bisa sekolah. Nah, di Indonesia Emas besok, angka partisipasi perguruan tinggi akan mencapai 74% dari lulusan SMA. Sekarang ini baru 11%. Nanti kalau 74% itu sudah betapa hebatnya. Hampir semua lulusan SMA itu bisa masuk perguruan tinggi. Yang sisanya yang tidak masuk itu bukan karena tidak dapat sekolah ke perguruan tinggi, tapi langsung masuk ke lapangan-lapangan kerja untuk tenaga-tenaga yang kelas menengah. Pendapatan per kapita kita apa? Pendapatan per kapita kita sekarang ini 4.600 US dollar. Nah, besok pada tahun 2045 diperkirakan dan sudah dihitung dengan cermat itu akan mencapai 23.300 US dollar. Nah, itu gede banget tuh. Lebih kecil dari Singapura sekarang, tapi Singapura kan negara kecil. Ya, Singapura negara kecil. Sekarang Singapura udah gede, tapi ya negaranya kecil, pendapatan per kapitanya tinggi, dan itu lebih banyak uang-uang dari Indonesia juga. Ya, uang dari Indonesia juga disimpan di sana. Oleh sebab itu, untuk menuju Indonesia Emas ini, kita harus membentuk pemerintahan dengan segala cabang-cabangnya. Pemerintahan itu cabangnya ada pemerintah, eksekutif, presiden, ada legislatif. Ini di sini ada beberapa calon legislatif. Itu nanti akan menentukan dan mengontrol aturan-aturannya. Ya, ada Pak T.B. Hasanuddin yang legislatif, ada beberapa tadi yang juga calon legislatif. Lalu di pemerintah eksekutif salah satu yang sekarang itu menjadi calonnya adalah saya. Ini semua nanti Bapak Ibu sekalian yang akan membawa kita ke tahun 2045. Jadi jangan pesimis, karena nyatanya sejak dulu Indonesia itu selalu kurang, orang miskinnya dari tahun ke tahun kurang apapun.
Meskipun tentu banyak korupsi dan sebagainya. Nah, ya kita kurangi korupsi. Kita katakan begitu, Pak, Indonesia ini banyak korupsi. Orang miskinnya masih 9,3. Ya kita katakan begini, ya kita berantas korupsi agar orang miskin menjadi lebih cepat habisnya, kan gitu. Jadi kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah, bagi saya pribadi yang diberi tugas ini, nanti saya akan berkonsentrasi pada upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.